Oke, oke, terima kasih. Ada teman-teman yang ingin bertanya atau memberikan komentar kepada Mbak Vita, boleh banget loh, silahkan. Mbak Okta mungkin. Aku boleh tanya nggak? Oh, nggih, monggo, monggo Prof. Jadi gini Mbak Vita, Nggih. di masa pandemi ini saya kan sering gabut nih, buka WhatsApp males, hal-hal yang berbau akademik, riset-riset kan males. Nah hobi Ya. saya kan selama 5 bulan terakhir ini kan nonton anim tuh. Oh, Gimana sih cara belajar bahasa Jepang kalau misalkan saya cuma modal nonton anime aja? Dan mungkin ada rekomendasi anim yang cocok untuk menghabiskan waktu saya selama di rumah. Ya, ya. Ya, jadi gini, Pak Ferdi, belajar bahasa Jepang dalam konteks apa? Pertama, oke? Terus, yang kedua, bisa aja belajar dari anime, bisa aja belajar dari anime. Tapi, ya, jelas yang perlu diketahui, ya ini tadi tetap hubungannya dengan budaya. Kalau serta-merta belajar dari anim tok terus situ niroke bahasa Jepang itu taruhlah ada subtitlenya tok tiroke terus kamu ketemu orang Jepang ngerti ngomongnya kayak anim mesti dibenci Kenapa? soalnya itu di situ tuh bahasa-bahasa yang tidak sopan, itu bukan konteks uh, masyarakat yang sesungguhnya, itu konteks penjahat, konteks apa, konteks jadi jarang gitu loh yang real Japanese itu anime ki yo dunia fantasi, jadi itu di sana uh, konteks apa ya sosiokulturnya kurang merepresentasikan Japan yang sesungguhnya, karena ya fantasi misalnya cerita bajak laut atau cerita opo gitu itu mereka cerita tentang samurai dan lain sebagainya. Samurai berarti itu nanti culture yang dipakai itu adalah culture zaman berapa ratus tahun yang lalu dan sebagainya. Nah, itu gitu. Jadi nonton anime juga kita harus ngerti juga Jepangnya janjane budaya Itu apa? Misalkan dianalogikan ke dalam film Indonesia. Misalkan orang luar nonton film Indonesia gitu ya, mereka nggak belum tentu juga bisa belajar ya. Nonton Angling ya ya Angling Dharma Nah, misalnya, terus dia niru-niru ngomong kayak Angling Dharma gitu ya. itu kalau kalau di anim tuh penggunaan bahasanya itu kalau dianalogikan film Indonesia seperti apa sih? kalau anime itu yang kini Rano ya cerita enggak Angling Dharma itu ya tergantung filmnya jadi Misalkan One tergantung Piece gitu, filmnya One jadi Piece, One Piece ya, One Piece sih bajak lautan ngono kuwi, cuma nek saiki ki film Angling Dharma ngono ki bahasa zaman biyen ki kalau aku lihat bahasa Indonesianya lebih toto daripada film-film masa kini, soalnya kalau One Piece itu bahasanya bahasa preman-preman tenan gitu dan loh, dan orang misalkan One Piece bahasanya ya itu bahasa Jepangnya berarti dia ya, dia bahasa yang sangat kasar sekali ya. preman-preman kasar-kasar dan itu kalau misalnya itu dipakai ya modar gitu nggak bisa, jadi ya artinya bener, grammarnya bener, bisa dipakai enggak belum tentu. Kalau yang shonen SMA SMA gitu mosok juga kasar yang Nah itu kan kita bicara tentang sosiolinguistik ya kan, kita ah, bicara tentang register itu bahasa cowok bahasa cewek, bahasa cowok dalam konteks apa, konteks formal konteks informal lain, dan biasanya shonen manga gitu ya itu biasanya dalam konteks informal jelas kehidupan SMA dan lain sebagainya, itu kita serta merta situ cowok serta merta ngambil itu bahasa cowok, kita plek ke Jepang ketemu orang Jepang pertama kali terus kita ngomongnya dengan gaya seperti itu pasti dibenci nggak sopan. kalau kalau yang Jadi misalkan film yang itu gitu. tapi kalau yang sopan tuh misalkan seperti apa? Ono nggak sih misalkan Film yang anime sopan? nggak ada, Doraemon misalnya gimana, Ah, Fit? Doraemon nggak ada, nggak ada. nggak ada, nggak ada. Hah? Film itu Doraemon sekalipun? nggak. Jadi gini, kalau misalnya kalian mau belajar bahasa Jepang sopan-sopanan, itu tetap sekolahan. Soalnya kalau ya seperti gini misalnya masnya, di Jepang sana walaupun semuanya sopan, cuma kan dalam banyak konteks kan. Jadi tidak ketika kita bicara dengan saya di kantor nih, katakanlah di kantor.
kita ngomong sama atasan itu pasti bahasanya sopan banget. Kita ngomong sama teman mesti bahasanya biasa. Kita ngomong sama bawahan bahasanya lain lagi. Nah, kalau misalnya kalian lihat film tentang kantor, 3 itu kan jadi 1. Jadi kita kalau misalnya saya karena sudah belajar bahasa Jepang lama, saya akan bisa membedakan, oh ini bahasa sopan, oh ini bahasa biasa, oh ini bahasa gini gitu. Jadi kalau misalnya kalian tanya dalam satu film adakah yang bahasanya bahasa sopan toh, jelas ada. Kalau misalnya mau cari film yang kayak itu, lihat video pembelajaran. Kalau film ya jelas ada. Berarti kalau kalau kita mau belajar dari film anim Jepang misalkan, ketika kita nonton animnya itu anim-anim SMA, berarti itu modal penggunaan bahasa yang digunakan untuk anak-anak SMA gitu ya. Maksudnya piye? Maksudnya misalkan dalam Maksudnya dalam cerita, berterima. maksudnya gini, berterimanan yang SMA. Maksudnya kan anim Jepang kan ada banyak, misalkan Doraemon itu untuk anak-anak kecil, One Piece Ya, untuk ya. pirates, terus ono meneh Nah, Kimi no Watashi wa pokoke sing Who's Your Name gitu loh, hmm. atau film-filmnya Ghibli lah. Nah, Nah, itu apakah disesuaikan dengan, oh nek animnya tentang SMA berarti pola komunikasi bahasa Jepang yang digunakan di anim itu SMA. Terus nek apa itu anim terkait dengan perkelahian berarti memang itu bahasa-bahasa yang digunakan oleh preman gitu kah? ya, ya, mungkin bisa dikatakan seperti itu, tapi terus yo tidak, oh nek SD bahasanya SD, SMP bahasanya SMP, enggak, ini registernya tidak dari derajat tingkat sekolahan, enggak, registernya tetap cewek, cowok gitu ya. Terus anak apa lebih muda ke orang tua ke anak yang lebih muda, preman secara preman karo preman kayak gitu loh. Jadi harus bisa dilihat itunya. Kalau misalnya anak-anak, misalnya lihat Doraemon, walaupun itu anak-anak, tapi itu konteksnya bukan, kita nggak lihat bahasa anak-anak di Doraemon, kita lihatnya itu adalah teman permainan. Ya, teman akrab itu cara ngomongnya kayak gitu. Jadi itu adalah bahasa yang bisa digunakan ketika kita ngomong sama teman akrab. Nah, di Jepang juga ini ya contoh tadi ya tentang cultural ya. Misalnya kita ngomong kita minta tolong sesuatu, respon yang diberikan ketika kamu itu teman dekat dan ketika kamu itu orang yang tidak dekat pasti akan lain, dan itu secara grammarnya pun cara ngomongnya beda gitu loh. Nah, jadi gitu-gitu itu yang harus dipahami ketika kita belajar bahasa asing. Nah, yang bisa menyampaikan hal-hal seperti itu ya tentu saja guru yang dia ngerti budayanya sana, yang dia ngerti budayanya kita sendiri, dan dia ngerti grammar dengan baik. Itu kira-kira maksudnya. Di bahasa Jepang itu maskulin feminim ada nggak? Maskulin feminim seperti bahasa Prancis nggak ada, hanya ada ekspresi-ekspresi aja, ekspresi-ekspresi tertentu yang menunjukkan kemaskulinan atau kefemininan. Kayak Chan dan Kun gitu ya? Chan dan Kun ki mas mbak ono, taruhlah gampangannya ngono, ya kan. Cuma pembedaannya di situ. Ekspresi ini ki misalnya nek mau Jepangi ngomong lo, nek cewek ki belakangnya pakai wa, kalau laki-laki belakangnya ngomongnya pakai su. Kesannya maco. Ini kan nonton film One Piece kan, misalnya apa ya, preman zo, ngomongnya burinya zo, tapi maco. Kalau cewek nani opo, wah kesannya lebih cute, lebih halus, ya gitu-gitu aja. Oh. Fit. Berarti kalau bahasa Jepang itu ketika kita tidak menggunakan bahasa yang formal itu kan tadi dianggap kurang sopan ya dengan orang yang baru dia kenal. Agak beda ya sama kalau di bahasa Inggris kan ketika kita menggunakan bahasa yang nggak formal itu dianggap kita ramah, terus kita asik ngobrolnya dan nggak kaku gitu. Gitu ya? Iya, beda. Ya, jadinya gini, taruhlah misalnya Haira, kamu ngajarin bahasa Indonesia, muridmu itu ada orang Jepang sama muridmu ada orang dari Barat, oke? Nah, di bahasa Indonesia sendiri itu ada kok bahasa sopan bahasa Indonesia. Ya ada ya. Kalau kata-katanya nggak ada. Ya, tapi ya mungkin kata-katanya tidak jadi enggak ya gitu-gitu toh.
toh, ya cuma diksinya Iya, mirip iya. toh. Nah, Mm-mm. terus menurut kalian gimana caranya? Ini kita tadi bicara tentang intercultural language teaching tadi ya. Tadi kan kita guru ngajarin bahasa Indonesia. Muridmu orang Jepang dan murid orang Barat yang mempunyai value yang berbeda tentang penggunaan bahasa sopan tadi. Oke. Terus caranya piye? Konteksnya kan itu. Caranya gimana? Tadi saya bilang ketika ada pembelajar dengan latar belakang culture yang berbeda, maka approach-nya harus beda. Bukannya kita, maksudnya yang dipakai adalah culture dari bahasa target ya. Maksudnya Ya, ketika dari oke, muridku ini dari Jepang dan dari Inggris dan aku lagi ngajarin bahasa Indonesia, ya berarti untuk berkomunikasi mereka harus menggunakan budaya, tata krama, atau rules-nya bahasa Indonesia, bukan rules-nya bahasa Inggris. Let's say misalnya, oke, kalau kamu mau nyapa orang, kamu jangan cuma nyapa dengan namanya, tapi sapalah dengan Bapak, Ibu, Mbak, misalnya seperti itu. Itu nggak sih? Kalau menurut aku, kita refernya ya ke target language-nya gitu sih, bukan source language. Ya, jadi ini tadi ada hubungannya dengan prinsip dalam intercultural language teaching tadi ya. Jadi ketika ada seperti itu, kita harus tetap diskusi tentang budaya itu jelas. Jadi yang pertama, jadi kita harus tanya di Jepang gimana, di Inggris gimana. Kita harus encourage mereka untuk menggali cultural awareness mereka tentang budaya mereka sendiri-sendiri. Lalu kita kemudian menjelaskan, nek di Indonesia gini. Nah, kemudian kita bertiga akan mencari similarity-nya. Samanya di mana nih? Oke? Tapi jangan hanya terjebak pada kesamaannya aja. Kalau kesamaannya toh, oh podo kok, itu nanti gawat juga. Nah, cari persamaannya, cari perbedaannya. Ketika ada perbedaan, itulah yang harus di-embrace. Itulah yang harus dihargai. Jadi, ketiga orang tersebut, misalnya orang Jepang bicara sama orang Indonesia, nek orang Indonesia nek terus ki rodo ceplas-ceplos, mereka akan aware, oh ini maksudnya nih orang Indonesia nih, karena agak beda culture-nya kan, agak beda. Maksudnya gini, berarti aku tidak perlu sakit hati, aku tidak perlu merasa terganggu, ya, akan tak jawab dengan cara Indonesia, cuma ini sebenarnya bukan value aku, hanya aku menghargai kamu sebagai orang Indonesia dan kamu seperti itu loh, di dalam pikirannya gitu loh, intercultural speaker. Nah, yang ke orang Amerika piye, agak sama ya, cablak similiar, sama toh, oh sama, ya udah di Inggris persamaannya, apa yang beda dicari lagi. Intinya ketika ada perbedaan value ya, itu harus di Inggris bersama-sama, dihargai. Tapi jangan sampai kita kehilangan jati diri kita sebagai seorang gitu. Jadi kita boleh ngomong bahasa asing, tapi kita tidak terus harus nurut cara pikir mereka dan lain sebagainya. Jadi karena saya bilang, ketika kita berbicara itu kita juga dalam waktu yang bersamaan kita mengeluarkan pikiran, value, perspektif, konsep dan lain sebagainya. Itu yang bahaya. Jadi ketika dalam konteks seperti itu, kita guru itu harus bisa menciptakan yang tadi aku bilang namanya third place tadi, tempat ketiga, tempat yang netral, yaitu itulah kira-kira. Paham nggak maksudku? Paham. Oke. Oke. Ini ada pertanyaan Fit dari Mbak Ima. Butuh berapa lama di negara bahasa yang sedang kita ajarkan agar dapat cultural awareness? Rata-rata ya. Misal kita belum ke negara tersebut, lalu belajar budayanya lewat YouTube. Maka apa sama pengalaman yang didapat yang di sana tapi jarang gaul dibandingkan belajar YouTube gitu. Jadi misalnya Ima ngajarin bahasa Jerman, biar dia dapat cultural awareness-nya seberapa lama, dan apakah kalau dia di Jerman tapi jarang gaul sama orang dengan dia tetap di Indonesia tapi dia sering banget buka YouTube,
Menurut kamu mana yang lebih efektif untuk belajar cultural awareness? Ya, cultural awareness itu muncul aku bilang bukan lebih dari interaksi atau gimana kalian berinteraksi terus sama orang tapi tanpa refleksi, tanpa eksplorasi, tanpa pemikiran yang mendalam, ya nothing. Mau bertahun-tahun 10 tahun di negara sana kalau misalnya nggak ada refleksi iki janjane ngopo iki janjane iki ngono ya ora kanggo juga. Nonton YouTube kalau misalnya kalian ngerti terus merefleksi, oh ngono to jebulane, oh gini to jebulane, itu bisa cepat juga. Hanya apa yang bikin beda ketika kita ke negara asalnya itu bisa lebih cepat. Kenapa? Karena kita dipaksa untuk harus mikir kenapa beda. Soalnya ketika kita nggak mikir terus salah-salah omong mati tenanan kalau di negara sana. Kalau kita nonton YouTube kita nggak ketemu sama siapa-siapa, salah pun nggak apa-apa karena bakal dipateni, nggak bakal dibenci. Cuma uh, kita bisa asik-asik aja mikir tanpa ada paksaan, tanpa dipaksa harus mikir. Nah, kalau kita ke sana yo piye yo kudu mikir iki bedane opo nek ora gawat. Jadi cepet mana? Kalau misalnya dibilang cepet mana, ya jelas cepet kalau negara sana. Tapi alasannya itu tadi, karena ada keadaan yang memaksa. Ya. Nah, hanya kalau misalnya motivasi untuk ingin memahami budaya asing itu muncul dari dalam diri sendiri, ya motivasi internal, menurutku sih ya akan sama-sama aja, ya. Itu kecepatan kita untuk seberapa dalam curiosity kita, seberapa effort kita untuk memahami dan lain sebagainya. Ya tapi ya kalau misalnya di YouTube ya tentu saja ya ada keterbatasan ya, kita kan nggak bisa merasakan langsung. Tetap panca inderanya kan mata tok gitu loh. Ya kuncinya sebenarnya tentang refleksi itu tadi untuk dapat cultural awareness. Terakhir Fit, takon Fit, tanya-tanya dong. Sinau bahasa Jepang untuk pemula tanpa harus mengambil kursus yang berbayar. Gimana caranya? Setidaknya untuk bisa memahami nonton film anime tanpa subtitle atau film JAV tanpa subtitle. Tidak bisa versi untuk pemula toh? Ya untuk pemula. Jadi gini ya. Ini tak jelaskan nih. Ini ada yang namanya menara gading dalam dunia pendidikan. Oke. Nah, ini adalah tipu-tipu dalam dunia pendidikan. Ya. Jadi sebenarnya dunia pendidikan itu is nothing. Guru itu sebenarnya tidak bisa membuat pinter murid. Itu adalah fakta. Berapa murid kalian yang benar-benar pinter bahasa suatu bahasa? Enggak ada. Itu adalah branding aja dari dunia pendidikan. Jadi kalau misalnya les terus pinter nggak bisa, belajar sebentar terus pinter nggak bisa, ya memang nggak bisa. Nah terus Ferdi tadi gimana kalau misalnya mau belajar sendiri tanpa apa les yang berbayar, Fer? Ya pokoknya tanpa mengambil kursus lah di di lembaga manapun, otodidak misalnya. Otodidak ya bisa aja cari buku ya toh, cari buku ojo sing normatif dong, sarannya masukannya jangan yang normatif, yang outstanding. Ada nggak cara outstanding selain hal seperti itu? Kalau misalnya situ tak misalnya ya gue gaul karo wong Jepang, itu mau ngerti kata-katanya dari mana kalau nggak lihat buku? Bisa ngapalin kosakata dari mana? Maksudnya selain untuk komunikasi? Iya, selain kamus nggak bisa ya? Maksudnya dari ada semacam nggak, semacam kayak apa ya, semacam download Google Play Store, main game kosakata bisa dan menghafal kosakata, tapi hanya untuk mencapai kemampuan memahami anime tanpa subtitle, wah itu aku bilang ya berat ya. Enggak agak berat banget karena di situ yang terdapat di dalam anime itu luas banget, pragmatisnya, sosiolinguistiknya, kognitifnya, culture-nya. Itu tanpa pemahaman itu nggak akan ngerti deh itu tuh gimana. Nggak bisa literal ya? Itu sama. Nggak bisa literal, itu udah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, aku sih nerjemahnya pinter, loh. Okay. Itu sama kayak misalnya kita nonton apa sih film berbahasa Inggris terus ada idiom-idiom tertentu yang
kita nggak bakal ikut ketawa kalau kita nggak paham itu maksudnya apa, padahal lucu Nah, misalnya gitu ya. ya gitu. Itu kalau misalnya ada apa subtitle ya, itu kan ada bercandaan kita ketawa kan, orang yang nerjemahin tuh pinter. Ini kira-kira deketnya kalau orang Indonesia sama orang Indonesia tuh deketnya kayak tanpa mengubah makna keseluruhan tapi deketnya gini, makanya kita ketawa. Literally kalau misalnya nonton tanpa ngerti apapun tentang negara tersebut, tentang cara pikir mereka, value mereka, nggak akan ngerti mereka itu ngomong apa, walaupun kita bisa bahasa Jepang secara grammar gitu. Oke, sudah. Ternyata tontonannya sekarang One Piece. Oke, sudah sampai episode ke berapa? Aku tuh nonton anime banyak banget aku. Sumpah nanti kehabisan stok anime aku. Oke, oke. Kadang-kadang Judge Black Clover juga. udah nonton? Black Clover belum, soalnya belum tamat. Nanti dulu lah. Oke, oke. Oke. Aku mau tanya, tadi kan kamu sedikit membahas tentang apa? Native like gitu ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu orang Indonesia kan susah banget supaya biar dia bisa ngomong bahasa Inggrisnya itu native like. Karena kalau menurut teori ilmu pembelajaran bahasa itu kita punya LED, Language Acquisition Device, yang dia itu bekerja sampai umur 12 tahun. Setelah itu dia udah sempurna sehingga kalau ada bahasa yang dipelajari setelah umur tersebut maka kita nggak bisa native like gitu. Nah, kalau ya dan kamu juga tahu kan ya, seringlah merasa bahwa oh dia kalau ngomong bahasa Inggris enak, dia kedengeran Jawa banget, dia kedengeran medok banget dan sebagainya. Kalau di Jepang sendiri, orang Indonesia yang belajar bahasa Jepang atau berbicara bahasa Jepang itu kayak gitu juga nggak sih? Nah, Jepangnya tapi kok Jawa ya, medok ya, kayak gitu-gitu nggak? sama kayak gitu. Nah, jadi tentang native like tadi ya, native like berarti semuanya harus persis, yang namanya native sampai sedalam-dalamnya harus persis. Itu tadi yang dikatakan oleh pendekatan pendidikan yang baru itu immoral sebenarnya, nggak boleh bahkan. Nah, cuma dalam konteks gini, dalam konteks ya, ada hal-hal tertentu di mana kita agak butuh jadi native like ya. Itu dalam situasi-situasi yang formal, misalnya di dunia kerja dan lain sebagainya. Jadi Haira tanya gimana tadi kalau di Jepang sama Haira. Jadi kalau misalnya Haira tanyanya cuma ini artikulasinya medok apa enggak, ya iya ada yang medok, ada yang bisa niruin orang Jepang gitu ya. Nah, native like itu dilihat dari atasnya dulu. Kalau cuma dari kemedokan ya kita cuma bisa lihat dari situnya aja, atau native like itu bisa dilihat dari lebih dalam-dalamnya lagi, value dan lain sebagainya. Nah, dalam konteks ini di Jepang loh ya, di Jepang ya, saya nggak ngerti kalau di barat sana. Di Jepang dalam dunia kerja, karena mau Jepang nek karo kantore yang ngono banget, itu nek ora niru native like itu ampun gawat, bahaya, bisa dipecat. Jadi harus bener-bener mikir pakai cara pikir orang Jepang, harus bertindak, berkata-kata, berkelakuan seperti layaknya orang Jepang kalau mau survive di perusahaan Jepang gitu kira-kira. Jadi oh ini itu orang dalam, orang luar, ini Termasuk lifestyle-nya juga gitu. termasuk lifestyle, termasuk perasaanku terhadap perusahaan gitu loh. Oke. Termasuk itunya tuh harus sama, nek orang mati beneran kalau di Jepang. Terus selain itu tutur kataku, grammarnya harus kayak gini, kalau ngomong gitu kudu tak toto tenan, tak iki tenan, kayak gitu. Nah, itulah dimana dalam konteks-konteks seperti itu memang kita harus dipaksa jadi native dari luar dan dalam gitu. Nah, aku nggak ngerti kalau di barat gitu atau enggak, cuma ada, walaupun sebenarnya ya itu ya katanya sih ya immoral gitu sebenarnya dalam konteks pembelajaran bahasa asing.
Oke, terima kasih banyak